Begini, untuk ujian ya, ini juga informasi untuk yang di rumah. Sampai hari ini saya belum melakukan koordinasi dengan dosen lain. Tapi kalau mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu ujiannya multiple choice. Kemungkinan besar juga multiple choice. Tapi memang secara resmi belum kita bicarakan. Ya. Jadi kalau saya menyampaikan informasi secara jujur kan harus begitu ya. Saya tidak bisa mengatakan ujiannya pasti multiple choice. Ya, bagaimana mungkin saya memastikan dong. Berdiskusi aja belum, gitu ya. Tapi kalau menurut pengalaman kemarin itu memang untuk memudahkan secara teknis, ya. Karena kalau ujian yang luring itu memang ada yang multiple choice, ada yang isi. Tapi kalau itu kan mudah sekali karena Anda ngerjakan di sini, nulis di folio itu gampang, ya. Tapi kalau ujian daring itu nanti kalau juga ada yang IC gitu ya, bisa sih IC itu Anda tulis di Google Form gitu ya. Tapi kan ribet gitu ya. Kalau misalnya pakai folio, terus nanti di potret, di PDF kan, di upload, itu nanti urusan teknisnya ribet. Ya. Nah, sehingga memang beberapa semester ini, meskipun ini mata kuliahnya kuantitatif, memang ada materi yang kualitatif ya, yang awal-awal itu. Ini kemungkinan besar multiple choice. Ya. Jadi kemungkinan kecil itu isi, gitu ya. Nah, Anda berasumsi aja multiple choice. Ya. Sebenarnya sama kok itu kok. Sama, hanya bedanya kalau Anda kan mau jawab yang multiple choice kan sama, ngerjakan dulu, oh ketemunya ini, pilih jawaban yang sama, klik, gitu aja kan. Soalnya sama ya. Ini memang secara teknis nanti juga hasilnya memang dosen di dalam membuat soal sedikit lebih lama gitu ya, karena begitu ketemu soal, kemudian kita juga sudah, dosen itu kalau buat soal mesti sudah buat kuncinya gitu ya. Kemudian kunci ini kita buatkan alternatif jawaban gitu aja. Jadi kita juga agak sedikit ngarang angka yang mirip-mirip ya. Makanya ya kalau ujian luring lalu banyak mahasiswa yang salah itu bagusnya dikumpulkan gitu ya. Oh mahasiswa mungkin jawab kayak gini, saya masukkan aja ini alternatif jawaban. Ya seperti itu Mbak ya. Informasi yang bisa saya share itu. Kemudian kalau Anda nanya kisi-kisi ya, saya nggak bisa memberikan jawaban itu gitu ya. Karena saya itu saya tidak pernah memberikan kisi-kisi dan saya tidak mau memberikan kisi-kisi. Karena bagi saya kisi-kisi itu, memberikan kisi-kisi itu perbuatan dolim ya. Itu kan mengarahkan mahasiswa, oh kisi-kisinya ini. Itu dolimnya pertama Pak. Itu Anda jadi tidak mempelajari semuanya. Padahal justru kulminasi atau puncak orang belajar itu ketika mau ujian ini. Mau ujian kan mesti takut nggak lulus, takut nggak bisa, berarti harus belajar. Yang dipelajari apa? Semuanya, sedetail mungkin. Nah, saat itulah pengetahuan Anda itu menjadi lebih matang itu. Itu kalau pengalaman saya sebagai mahasiswa loh Mbak. Ya. Itu seperti itu. Jadi menjelang ujian itu puncak belajarnya itu. Nah, tapi kalau Anda diberi kisi-kisi, itu nggak akan Anda dapat itu. Anda hanya dibatasi oleh kisi-kisi. Ya. Itu pun belum tentu Anda maksimal. Ya kan? Ya, jadi kalau saya itu selalu
beranggapan kalau saya memberikan kisi-kisi itu sama saja saya menjerumuskan mahasiswa saya. Dan saya nggak mau itu. Dosen lain punya pendapat beda, monggo silakan. Ya, karena pendapat setiap dosen itu kan juga dipengaruhi oleh attitude, sikap, kemudian pengetahuan, wawasan pengetahuan yang dimiliki, kemudian kebijakan dan macam-macam itu. Itu kan mempengaruhi decision. Jadi kalau setiap dosen beda pendapat ya nggak masalah. Tapi sepanjang yang saya ketahui, sepanjang yang saya yakini itu kalau kisi-kisi memang sebaiknya enggak. Ya. Karena saya kuliah dimanapun tuh ya saya nggak pernah nanyakan kisi-kisi. Pokoknya besok ujian ya, ujian oke, ujian. Sudah jelas materinya itu, ya udah itu yang dipelajari. Baik, saya kira itu ya. Karena yang ini kuliah terakhir, saya juga akan menutup dengan ikut mendoakan mudah-mudahan nanti Anda ujiannya lancar, ya. Kemudian ya Anda persiapkan, ya, sesuai dengan, pokoknya yang penting banyak latihan itu saja, banyak latihan, soal-soal yang pernah di PR-kan dikerjakan lagi, ya. Soalnya ya nggak jauh dari situ, ya. Kemudian teknis juga Anda siapkan, ya nanti saya akan ingatkan biasanya sehari sebelum itu saya ingatkan banyak hal, terutama yang menyangkut teknis gitu ya. Siapkan misalnya Anda ngerjakannya biasanya kalau online pakai HP atau pakai laptop. Nah kalau HP atau laptop ya yang penting misalnya harus dicas dulu, Anda harus berada di tempat yang sinyalnya bagus dan sebagainya, itu biasa nanti saya ingatkan itu ya. Dan yang juga tidak boleh dilupakan adalah berdoa ya, semoga nanti pas saat ujian tidak ada kendala apapun ya, teknis, sinyal maupun yang lain-lain Anda bisa mengerjakan dengan lancar. Pas upload juga begitu, sehingga nanti hasilnya maksimum sesuai dengan yang Anda. Gitu ya. Oke, saya kira itu.